Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Kewarganegaraan kelas 8. Gimana kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar di rumah di era pandemi. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai materi bab 2, poin A, yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum lanjut ke materi, di sini Bapak ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Oke, tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, jadi setelah menonton video ini, diharapkan peserta didik dapat mengetahui kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kita lanjut ke materi. Oke, yang pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis. Nah, hukum dasar yang tidak tertulis disebut juga konvensi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi perundang-undangan yang ada di Indonesia dan juga merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Oke, jadi tata urutan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, TAP MPR. Yang ketiga, Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, ada Perpres. Yang keenam, ada Perda Provinsi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada Perda Kabupaten atau Kota. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memiliki kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berikut sistematika Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada batang tubuh atau pasal-pasal, dan yang ketiga ada penjelasan. Selanjutnya ada sistematika Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pasal-pasal. Yang kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu yang pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Alinea 1 sampai alinea 3, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan, antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat.
Ketiga, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Secara hukum, pembukaan sebagai pokok kaidah yang fundamental hanya dapat diubah atau diganti oleh pembentuk negara pada waktu negara dibentuk. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pokok-pokok pikiran dalam pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir, dasar negara Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah nilai-nilai yang luhur, yang bersifat universal dan lestari. Universal mengandung arti bahwa pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung nilai lestari. Lestari mengandung makna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Oleh karenanya, pembukaan Undang-Undang Dasar memberikan landasan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan dan selama pembangunan bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video selanjutnya, di part 2.